Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Disappear. Film ini telah rilis pada tanggal 22 Juni tahun 2005. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Yinan yang sangat menyukai seorang wanita bernama Asi. Tetapi Asi telah memiliki pacar. Yinan mulai melakukan berbagai cara agar Asi bisa dekat dengannya. Apakah yang akan Yinan perbuat? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Yinan yang tengah bekerja pada sebuah pabrik. Dirinya tidak berkonsentrasi saat bekerja dikarenakan sebentar lagi Yinan akan mengikuti ujian. Ketika ia sedang beristirahat sambil membaca buku, tiba-tiba temannya datang bernama Kwangsu dan juga Asi. Mereka semua adalah teman sewaktu kecil. Sejak kecil, Yinan telah menyukai Asi. Namun saat ini Asi telah berpacaran dengan Kwangsu. Hal itu yang membuat Yinan merasa cemburu ketika melihat mereka sedang bersama-sama. Mereka menghampiri Yinan untuk mengajaknya belajar bersama-sama di rumah Kwangsu agar mereka bisa lulus dengan nilai sempurna dan dapat memilih universitas yang terbaik. Namun Yinan tidak bisa karena ia harus bekerja. 2 hari lagi Yinan baru mendapatkan libur. Oleh karena itu Yinan mengajak mereka janjian untuk belajar bersama-sama di rumahnya. Mereka pun setuju dan langsung pergi dari tempat itu. Di rumah Kwangsu bukannya malah belajar, mereka melakukan mantap-mantap terlebih dahulu. Setelah itu barulah mereka kembali untuk belajar. 2 hari kemudian Yinan membersihkan rumah karena sebentar lagi Asi dan Kwangsu datang ke rumahnya. Namun yang terlebih dahulu sampai ke rumah yaitu Asi. Pada akhirnya mereka berdua pun memulai untuk belajar. Saat mereka sedang belajar, Yinan selalu berpikiran kotor terhadap Asi. Bahkan Yinan sampai-sampai tidak fokus. Asi kemudian bingung kenapa Kwangsu sangat lambat untuk datang ke rumah Yinan. Karena keterlambatan Kwangsu membuat Asi menjadi tertidur lelap di rumah Yinan. Di sisi lain, ternyata Kwangsu mengalami masalah di mana rantai pada sepedanya ternyata nyangkut. Alhasil Kwangsu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Asi tertidur lelap, Yinan berniat baik di mana ia memberikan selimut agar tidak kedinginan. Tapi ketika sudah mendekatinya, rasa ingin melakukan mulai muncul. Akhirnya Yinan memaksa Asi untuk melakukan mantap-mantap. Sementara Kwangsu mencoba menelpon Asi untuk memberitahukan bahwa dirinya akan datang terlambat. Namun Asi sama sekali tidak mengangkatnya. Kwangsu kemudian berusaha untuk memperbaiki rantainya. Pada akhirnya ia berhasil dan langsung bergegas ke rumah Yinan. Balik lagi ke Yinan. Yinan yang berusaha memaksa Asi, akhirnya secara tidak sengaja mendorongnya yang mengakibatkan kepalanya terbentur. Asi pun seketika pingsan di tempat. Yinan sangat takut dan berpikiran bahwa Asi sudah meninggal. Ia pun merasa menyesal dan menangis dengan histeris. Di saat yang sama Kwangsu pun tiba di rumah Yinan. Ia mengetuk pintunya selama beberapa kali, namun tidak ada yang membukanya. Lalu Yinan yang mendengar bahwa Kwangsu sudah sampai akhirnya mulai menyembunyikan Asi di balik lemari. Yinan kemudian berbohong pada Kwangsu bahwa Asi tidak ada datang ke rumahnya. Mendengar hal tersebut, Kwangsu langsung mencoba menelponnya. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari Asi. Agar tidak ketahuan oleh Kwangsu, akhirnya Yinan berpura-pura untuk sakit agar Kwangsu bisa segera pulang dari rumahnya. Ketika Kwangsu sudah pergi, akhirnya Yinan mengeluarkan Asi dari lemarinya. Dirinya sangat senang karena Asi belum mati. Pada akhirnya Yinan memutuskan untuk mengikat Asi agar ia tidak bisa kabur kemana-mana. Tak terasa malam hari pun tiba. Asi pun tersadar dan mendapati dirinya telah terikat. Yinan kemudian memberitahu Asi bahwa dirinya sejak dahulu telah menyukainya. Hal tersebut membuatnya semakin terobsesi dengan Asi. Ia sengaja mengikat Asi bertujuan agar Asi tidak bisa memberitahukan kepada pacarnya. Ketika Yinan ingin memberikan sarapan kepada Asi, Asi malah melemparnya. Alhasil ia tidak bisa makan sampai esok harinya. Paginya Asi terbangun dan dirinya kebelat kencing. Namun ia tidak bisa pergi ke kamar mandi karena Yinan masih mengikatnya. Yinan yang tengah bekerja lalu kembali pulang untuk membukakan tali yang mengikat kaki Asi. Ketika sudah selesai, Asi kemudian keluar untuk berusaha kabur dari Yinan. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Karena percobaan kabur yang dilakukan oleh Asi, akhirnya Yinan membuat rantai panjang agar Asi bisa pergi ke kamar mandi. Asi yang melihat kunci rantainya ditaruh di kantong celananya membuat Asi memancing Yinan untuk melakukan mantap-mantap.
Itu semua bertujuan untuk mengalihkan perhatiannya selagi Asi mengambil kunci rantainya. Tapi usahanya gagal karena Yinan tidak mudah terpancing. Karena Asi merasa stres terus-terusan dikurung seperti itu membuatnya jatuh sakit. Walaupun Yinan ini menyekap Asi, ia masih memiliki rasa kemanusiaan. Ia membuatkan bubur, air hangat serta mengompres dahinya. Berhari-hari pun berlalu hingga Asi perlahan-lahan mulai sembuh. Di tempat lain, Kwangsu merasa khawatir dengan hilangnya Asi selama berhari-hari. Lalu ia berinisiatif untuk menempelkan foto Asi di daerahnya itu. Yinan pun turut membantu menempelkan fotonya seolah-olah bukan dia yang menculik si Asi. Kwangsu kemudian memberitahukan fakta yang mengejutkan di mana Asi ternyata suka dengan Yinan. Bahkan Asi juga sempat mengirim surat cinta kepada Yinan. Tapi Kwangsu mencegahnya dengan cara mengambil kembali suratnya. Nah, karena surat itu tidak dibalas oleh Yinan, Asi berpikir bahwa Yinan tidak cinta kepadanya. Oleh karena itulah Asi berpacaran dengan Kwangsu. Ketika Yinan menyekap Asi, membuat Asi takut kepadanya dan cinta Asi kepada Yinan perlahan-lahan mulai memudar. Kwangsu kemudian meminta maaf kepada Yinan. Ia juga berpikiran bahwa orang seperti dirinya tidak layak mendapatkan teman. Mendengar hal tersebut membuat Yinan merasa tidak percaya. Malam pun tiba, Asi mencoba mengajak Yinan untuk melakukan mantap-mantap. Secara diam-diam Asi mengambil kunci rantai di dalam kantongnya. Ia pun berhasil dan langsung membuka rantainya. Ia pun langsung menggigit bibir Yinan dan langsung pergi dari sana. Namun ternyata hal itu sia-sia karena pintu yang mengarah keluar telah dikunci oleh Yinan. Ia pun lagi-lagi tertangkap oleh Yinan. Yinan yang marah karena merasa dikecewakan oleh Asi langsung memperkosanya di tempat. Yinan kemudian membaca buku yang dibuat oleh Asi berjudul Tidak Ada Jalan Keluar. Ketika Yinan membaca buku itu, ia merasa bersedih. Isi dari buku tersebut merupakan sebuah diari tentang Asi yang sangat-sangat tulus mencintai Yinan. Namun saat itu Yinan tidak peka-peka, yang pada akhirnya membuat Asi berpikiran bahwa Yinan tidak suka padanya. Makanya Asi pasrah dan memberikan judul Tidak Ada Jalan Keluar. Nah, setelah membaca hal tersebut, Yinan merasa menyesal karena telah memperkosa gadis yang sangat ia cintai. Oleh karena kesedihan yang merenggut masa depan Asi, akhirnya Yinan memutuskan untuk datang ke tempat kerjanya dan langsung melakukan bunuh diri. Di scene akhir kemudian diperlihatkan bahwa Asi telah bebas dari kurungan dan sekarang sedang bersama Kwangsu. Dan cerita pun selesai. Oke, itulah dia cerita dari film Disappear. Mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.